Halo folks, balik lagi di Arwa Talks. Ya, kali ini saya siaran sendiri ya, karena Rudinya lagi di luar kota, kebetulan lagi kegiatannya dia di luar kota. Kemarin di Instagram Volki Talki kita sudah ngasih pertanyaan, ngasih apa sih? Kita buka sesi pertanyaan di Instagram Volki Talki, dan beberapa pertanyaan yang dianggap yang kita anggap cukup menarik lah kita akan bacakan di sini. Oke, langsung ya. Oke, yang pertama dari Instagramnya Dava.ge. Dia pertanyaannya, darah haid di kamar mandi lupa disiram, mengundang datangnya kuntilanak, mitos atau fakta? Kalau menurut pengalaman saya sih, ini pertanyaannya ada benarnya ada salahnya. Kalau benarnya apa sih tadi? Darah haid di kamar mandi yang lupa disiram itu memang akan didatangi makhluk halus, tapi sosoknya biasanya bukan kunti, lebih ke kalau orang lokal biasa bilang popo, kalau globalnya mungkin kuyang ya, mirip-mirip seperti itu yang datang biasanya. Makanya kalau buat cewek-cewek yang habis haid itu kalau bisa dibersihkan yang bersih lah, sama bekas pembalutnya itu yang bekas darah kotornya jangan asal dibuang juga, karena biasa katanya ada parakang yang makan terus, yaitu sosok yang tadi masih mengikuti. Lanjut Instagramnya Kungkung the Cat. Adakah setan di laut? Kalau ada, setan seperti apa yang pernah dilihat? Kalau setan di laut, pertanyaannya ada, dan wujudnya memang beda sama di darat. Memang ada beberapa yang menyerupai hewan-hewan laut. Kalau misalnya sering pernah nonton The Pirates of the Caribbean yang krunya Flying Dutchman, itu hampir begitu sebenarnya beberapa perwujudannya mereka, yang makhluk halus yang berada di laut. Bentuk kasarnya hampir seperti itulah kurang lebih. Oke. Lanjut dari Instagram Muhammad Brian. Selama syuting video Volki Talki, episode mana yang paling menantang? Dan ada ndak makhluk halus yang masih ngikut sampai sekarang? Yang paling menantang mungkin karena konsep yang berbeda, yang paling menantang buat saya itu di Kendari Beach, karena hayalan saya pertama kayaknya seram sekali di sana. Ternyata pas masuk sebenarnya enggak. Kalau apa sih tadi yang dibilang menantang? Kalau yang berkesan, ada pengalaman yang saya syuting yang hampir saya kerasukan tuh, yang ada sedikit momen yang hampir dia mendekat ke saya sampai adalah nanti dicek video Volki Talki yang sebelumnya. Terus makhluk halus yang masih ngikut sampai sekarang. Kalau makhluk halus dari yang syuting videonya Volki Talki sebenarnya nggak ada sih. Setelah diceritakan, sebenarnya pas pulang tuh besoknya sudah nggak mengikut. Dari Instagram era.rahim 1291. Nggak tahu ini 1291 apa namanya. Ada pertanyaannya, ada tidak pengalaman paling tidak bisa dilupakan semenjak kamu punya kemampuan, dalam tanda kutip ya, merasakan hal-hal dunia lain, bronya katanya mesti dibaca. Pengalaman yang tidak bisa dilupa semenjak saya punya banyak sih sebenarnya. Paling yang masih belum terlalu lama sekali, paling waktu masih di radio ya. Saya tuh syuting malam, siaran malam. Saya bertiga sama Rudi, sama ada satu penyiar baru pengganti. Itu kita kelar syuting itu jam 1 lah. Jam 1 pas selesai syuting siaran, kita keluar untuk matikan pemancar. Pemancarnya kan di samping ruang produser. Nah, pas kita lewat di ruang produser, itu pintunya tiba-tiba terbuka, yang notabene-nya katanya sudah terkunci. Pas kita lewat itu terbukanya perlahan, yang sambil bunyi berdicit begitulah. Setelah itu Rudi bertanya, kenapa bisa terbuka ini dong? Saya juga nggak tahu. Kebetulan karena saya yang pegang kuncinya, saya kunci lah ruangan produser itu.
Terus saya balik ke ruangan siaran untuk menyimpan kuncinya. Pas balik lagi, pintunya kembali terbuka pada saat kita lewat. Masalahnya terbukanya pas kita lewat pas depan pintu, bukan yang kita sudah lewati atau sebelum kita lewati. Jadi pintunya terbuka pas kita melalui depan pintu itu. Pas terbanyak pas ya. Pas terbuka kedua ya, saya bilang ya udah kita balik aja. Kayaknya memang penghuni di radio itu, yang kalau yang pernah tahu kita menyiar di radio, penghuninya itu kayak ngasih semacam ngasih kesan sambutan lah sama si penyiar baru sebenarnya, karena waktu menyiar ada beberapa omongannya yang kurang bagus lah mungkin kalau menurut saya, karena ada sedikit yang saya baca dari ekspresinya makhluk yang menjaga radio itu. Bisakah buat segmen satu episode saja? Bisakah buat segmen satu episode saja? Saya mau nonton Agung Kerasukan. Nah, ini request agak-agak pare-are juga sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau dibuat segmen saya yang kerasukan, nanti Rudinya bingung soalnya. Jadi kalau bisa, saya tahu sih kan selama ini saya tidak pernah kerasukan yang full. Saya biasanya kalau bukan kerasukan sih, saya biasa komunikasi sama makhluk halus yang saya punya itu dengan metode saya panggil masuk ke dalam diri saya, tapi saya masih bisa kontrol. Jadi setengah badan saya itu masih saya yang kontrol, setengahnya itu makhluk halus yang mengikuti saya. Biasanya saya kontrolnya begitu, bukan ya, kontrolnya seperti itu. Jadi kalau kerasukan full sampai tidak sadar, sampai kayak orang yang teriak-teriak segala macam, saya memang belum pernah alami sebenarnya. Nggak tahu kalau bisa, nggak tahu kalau misalnya nanti suatu saat bisa, mungkin saya nggak tahu. Oke, saya cukup pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan lain lagi bisa ditulis di kolom komentar ya. Apa yang saya bicarakan dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu murni pengalaman saya pengalaman saya dalam beberapa hal yang kemarin. Secara tidak langsung kami masuk di dunia-dunia seperti ini yang sebenarnya saya juga ndak pengen, tapi karena banyak yang bukan minta sih, keinginan ingin menolong seseorang, tiba-tiba ada yang bertanya, kenapa ini bla bla bla. Kebetulan saya bisa menjelaskan ya seperti inilah apa yang saya sampaikan kepada followers kalian. Oke? Agak berlibat karena saya sendiri ndak ada Rudy ya. Oke, bye.